Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali adik-adik semuanya dengan kami Studio Video Tuvo yang juga merupakan bagian dari Bimbel Marketing yang ada di Jombang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan sebuah pembahasan yang terkait dengan pelajaran adik-adik kelas 11 dan kelas 12 SMA, yaitu materinya yang bernama Analytical Exposition. Di video ini nanti kami akan membawakan konsep dan cara jitu bagaimana memahami dan menjawab soal-soal Analytical Exposition, karena di ujian harian, ujian semester atau ujian EHB adik-adik materi ini keluar. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh, adik-adik, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dan bunyikan notifikasi tanda bel yang ada di bawah situ biar adik-adik nanti mendapatkan notifikasi dari kami saat kami mengupload video-video selanjutnya. Video ini kami persembahkan untuk Anda putra-putri NKRI. Salam NKRI. Oke, langsung saja adik-adik semuanya, bahwa yang namanya Analytical Exposition itu harus Anda pahami, Anda kuasai. Pengertian dari analytical itu apa? Pengertiannya adalah sebuah teks yang menyajikan pendapat atau gagasan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca agar mereka minimal sepakat dengan apa yang kita sampaikan. Jadi bayangkan sebuah teks paragraf 1 itu nanti berisi tentang gagasan Anda. Ya, ketika Anda punya gagasan, tentunya gagasan itu harus Anda beri yang namanya argumen-argumen biar pembacanya nanti yakin dengan apa yang kita maksud. Analytical exposition sebenarnya kalau di bahasa singkatnya ini adalah sebuah ajakan. Ya, ajakan yang berupa gagasan ini nanti kita lemparkan kepada pembaca atau kita lemparkan kepada pendengar sehingga pendengar atau pembaca itu nanti sepakat dengan apa yang kita maksud meskipun belum melakukan, ya, minimal sepakat. Semisal saya sebagai seorang pengajar bahasa Inggris akan bilang kepada Anda semuanya bahwa yang namanya bahasa Inggris itu penting. Itu namanya gagasan. English is the most important language in the world. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling penting di dunia. Gagasan saya itu nanti akan seperti pepesan kosong kalau saya tidak bisa memberikan yang namanya argumen-argumen di mana letak pentingnya. Semisal juga Anda sebagai seorang pedagang, Anda harus meyakinkan calon pembeli, maka Anda harus membuat sebuah gagasan agar calon pembeli tadi yakin. Dengan bahasa guyon, saya juga akan bilang kepada Anda, contohnya, ketika Anda melamar anak gadis orang, pertama kali Anda silaturahim dan Anda menyampaikan di situ bahwa Anda akan menjadikan putri cantiknya menjadi pasangan hidup Anda. Tidak semudah itu. Anda harus memberikan namanya argumen biar orang tua tersebut yakin. Oke, nah berikutnya kawan-kawan, yang dimaksud dengan analytical itu mempunyai tujuan atau fungsi. Tujuannya apa?
Tujuannya adalah mempengaruhi pembaca bahwa sesuatu itu memang demikian adanya. Nah ini, atau boleh diganti someone. Kalau Anda misalkan sebagai seorang pelamar anak gadis orang, memang demikian adanya bahwa suatu hari putri Bapak akan bahagia bersama saya. Memang demikian adanya, tetapi sejauh mana orang tua itu yakin, maka Anda harus punya yang namanya argumen-argumen. Ya, oke. Jadi untuk mempengaruhi pembaca bahwa sesuatu itu memang demikian adanya. Demikian adanya itu meliputi yang namanya kualitas barang atau kualitas Anda. Saya orang bertanggung jawab, saya mampu mengikuti, dan saya bla bla bla. Kalau Anda sebagai seorang pedagang, barang dagangan saya ini bagus, kualitasnya bagus. Nah, memang demikian adanya. Saya sebagai seorang pengajar bilang bahasa Inggris itu penting, memang demikian adanya. Saya harus menunjukkan kualitas bahasa Inggris. Kualitasnya adalah, manfaatnya adalah bahwa bahasa Inggris itu bisa merubah masa depan Anda. Ketika Anda mencari kerja itu menjadi syarat, ketika Anda naik karir itu menjadi syarat, Anda harus ikut tes TOEFL dan sebagainya. Nah, itu namanya adalah analytical. Anda harus punya alasan. Mau mengajak seseorang, Anda harus mempersiapkan alasan-alasannya. Oke, kawan-kawan. Oke, berikutnya alur dari analytical exposition. Yang pertama ada yang namanya tesis. Tesis itu berisi gagasan penulis tentang suatu masalah. Pada bagian tesis ini topik atas sebuah permasalahan sudah bisa ditemukan. Kalau ada soal menanyakan topik dan Anda paham bahwa teks itu adalah analytical, berarti cari saja topiknya analytical itu nanti ada di paragraf 1 atau ada di dalam tesis. Begitu kawan-kawan. Ya, berikutnya ketika Anda sudah menyampaikan tesis, Anda harus menyiapkan yang namanya argumen. Baik Anda sebagai pedagang, baik Anda sebagai pelamar anak gadis orang, apapun yang Anda gagaskan, Anda harus menyiapkan argumen biar orang lain mengikuti Anda. Bahasa guyon lagi, sebenarnya analytical ini adalah mencari jamaah. Nah, itu ya. Mencari, artinya mencari orang-orang yang sepakat dengan kita akhirnya nanti, gitu loh, ya. Oke. Argumen berisi penyajian argumen penulis tentang tesis, tentang gagasan-gagasan tadi. Itu nanti yang namanya adalah argumen. Biasanya kawan-kawan, di sini ada banyak. Dimulai dengan kata pertama, atau dalam bahasa Inggrisnya nanti adalah first, second, kedua. Harus disiapkan beberapa alasan, bahkan mungkin ketiga, ya. Bahkan mungkin keempat, terus ditutup dengan terakhir, kan gitu toh. Nah, ini harus kuat alasan Anda, karena Anda akan mengajak seseorang untuk meyakini untuk satu gagasan dengan Anda. Setelah itu Anda memberikan yang namanya reiteration. Reiteration itu adalah penegasan kembali apa yang telah disampaikan di dalam tesis. Nah, asiknya bacaan atau asiknya analytical exposition itu kawan-kawan, kalimat yang tertulis di tesis dan kalimat yang tertulis di dalam reiteration itu bisa dikatakan mirip. Nah, jadi nanti kalau Anda, ini salah satu trik, kalau Anda ketemu sebuah bacaan, Anda perhatikan paragraf 1 sama paragraf akhir. Kalau ada kalimat atau maksud substansinya mirip, berarti itu indikasi teks analytical exposition. Mari kita cermati untuk yang berikutnya. Nah, coba saya langsung to the point saja. Di sini ada kata should
be sanctioned. Nah, ini juga ada. Nah, berarti ini sudah bisa dipastikan bahwa ini analytical. Ketika nanti kawan-kawan ujian, Anda lihat paragraf 1, paragraf akhir kok sama, berarti sampai simpulkan, oh ini analytical, oh ini kalimat, maaf, paragraf ajakan. Begitu kawan-kawan ya. Oke, next, bahwa di paragraf 1, kawan-kawan, ini tempatnya gagasan atau tesis yang ditawarkan. Tesis yang ditawarkan, gagasan yang ditawarkan apa? Nah, di sini ada kalimat begini, saya baca dulu. Violators ini artinya adalah pelanggar. Ya, pelanggar. Pelanggar protokol kesehatan COVID-19 harus disanksi, harus dihukum. Ini namanya adalah gagasan. Orang tiba-tiba bilang ke Anda tentang sebuah gagasan seperti ini. Mungkin Anda akan tanya, loh kenapa? Dan sebagainya. Pasti orang yang bilang ini sudah punya alasan-alasannya. Saya lanjutkan. Seperti kita tahu, sejumlah orang yang terinfeksi COVID, virus COVID seperti kita ketahui, jumlah orang-orang yang terinfeksi dengan virus COVID terus meningkat di negeri kita. Tetapi beberapa orang masih mengabaikan, ini mengabaikan ya, protokol kesehatan dengan tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Nah, di sini kawan-kawan sambil belajar grammar ya. Di sini ada namanya parallelism. Nah, parallelism. Paralel di sini artinya apa? Paralel verb ing, di sini juga verb ing. Nah, ini sambil belajar grammar. Terus ketika si pembicara tadi bilang bahwa pelanggar harus dihukum, punya alasannya itu nanti disebutkan di dalam argumen dengan tanda seperti ini. Pertama, kedua, ketiga. Nah, ini kawan-kawan terakhir ya. Nah, argumen atau alasan mengapa gagasan itu ditawarkan atau dimunculkan. Kenapa ya orang kok ngomong seperti ini? Alasannya, para pelanggar akan akan terus mengabaikan protokol kesehatan. Kalau tidak diberi sanksi, alasannya adalah para pelanggar akan terus mengabaikan. Nah, ini terus mengabaikan. Ini adalah argumen si pemilik ide. Dengan disanksi, mereka akan merasa jera dan malu, sehingga di masa depan mereka akan mentaati ya peraturan tersebut. Kalau tidak diberi sanksi, mereka akan terus mengabaikan. Terus alasan yang kedua, dengan adanya sanksi kepada para pelanggar, mereka akan mengerti tanggung jawab. Ini akan bertanggung jawab. Ini alasan si pengide, pembuat gagasan. Dikasih sanksi saja biar mereka bertanggung jawab. Hal itu bukan saja mencegah kita dari infeksi virus, tetapi juga ini mentaati protokol kesehatan, also keep others safe, dan juga bisa menyebabkan orang lain aman. Kita tidak merasa terinfeksi, tetapi setidaknya kita mencegah hal-hal buruk dengan cara terus menjaga jarak dan memakai masker. Dengan cara ini kita akan bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Alasan yang ketiga, kawan-kawan, dengan memberi sanksi kepada para pelanggar akan membuat mereka sadar bahaya. Nah, ini alasannya, dikasih sanksi saja bagi mereka yang nggak taat biar sadar bahaya.
dari COVID. Dikatakan oleh WHO, dikatakan bahwa WHO telah menyampaikan pandemi COVID-19, yang berarti bahwa virus ini sangat bahaya. Biar sadar dengan bahayanya ya. So it is best to continue to maintain health ya. Sehingga adalah paling bagus terus menjaga kesehatan dan menghindari COVID. Nah, ini adalah argumen-argumen kenapa si pembuat ide ini menyampaikan idenya. Karena apa? Karena masyarakat kalau nggak disanksi terus mengabaikan, biar muncul tanggung jawab, biar sadar bahaya. Nah, ini kawan-kawan seperti yang saya sampaikan tadi, paragraf akhir sebuah analytical adalah pengulangan gagasan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berbahagialah kalau ketemu soal bacaan yang namanya analytical exposition, karena di sini ada pengulangan. Nah, simpelnya seperti itu saja. Jadi, analytical itu tujuannya adalah untuk mempengaruhi pembaca agar mengikuti apa yang kita usulkan. Nah, mari kita berlatih soal, kawan-kawan. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal-soalnya setelah Anda ikuti materi tadi. Oke, kawan-kawan, sebelum saya lanjutkan, silakan bagi yang belum subscribe terlebih dahulu. Soal yang kami munculkan, yang pertama, kawan-kawan, adalah membahas tentang apa, kan begitu ya? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti kawan-kawan Anda sedang ditanyain tentang topik. Yang namanya topik itu letaknya ada di awal paragraf. Nah, berarti dari A, B, C, D ini tadi mana yang ada di awal paragraf. Nah, kalau Anda bertemu dengan paragraf atau jenis teks analytical, Anda ingat-ingat saja tesisnya analytical tadi apa? Tesisnya analytical itu kan tentang bahwa pelanggar protokol kesehatan harus dihukum, kan begitu tadi. Nah, maka ingat saja yang namanya dihukum. Berarti kalau demikian, Anda harus mencari jawaban yang D. Karena tadi topiknya adalah pelanggar harus dihukum, bukan berbicara tentang jumlah. Jadi Anda membacanya di sini saja. Membacanya sampai sini saja, ini jangan dibaca. Berarti intinya ini yang A berbicara tentang jumlah. Kalau yang B berbicara tentang ignorance, keengganan ya, keengganan. Oke, keengganan. Kalau yang C berarti berbicara tentang COVID. Tidak, paragraf tadi tidak berbicara tentang COVID, tetapi paragraf tadi, teks tadi berbicara tentang hukuman. Maka jawabannya adalah yang Demikian kawan-kawan ya. Sekali lagi garis besarnya berarti kalau Anda nanti ditanyain topik, bila ada di dalam yang namanya teks analytical, ingat saja tesisnya bacaan tersebut apa. Tesis dan topik berarti dianggap sama. Begitu ya. Next, soal berikutnya, kawan-kawan, soal nomor 2. Nah, berbahagialah ketika Anda pertama ditanyain topik, berikutnya Anda ditanyain main idea. Berarti kalau Anda tadi sudah ditanyain topik, berikutnya ditanyain tentang main idea, berarti kawan-kawan, Anda wajib bersyukur. Kenapa? Karena jawaban topik dan jawaban main idea itu sejatinya sama. Kenapa Pak kok sama? Karena yang namanya main idea itu elaborator. Elaboratornya topik, pengurainya topik. Berarti yang diurai dan yang mengurai sama.
Berarti kalau demikian, jawaban yang nomor 2 berarti setara dengan jawaban ini. Berarti jawabannya tinggal dicari. Ini berbicara tentang jumlah. Ini berbicara tentang pelanggar mengabaikan. Berbicara yang C adalah tentang apa? Nah ini, pelanggar protokol COVID-19 harus disanksi, harus dihukum. Nah, dihukum ditulis berbeda kawan-kawan. Kalau di soal topik ditulisnya pakai punishment. Di jawaban min idea ditulisnya pakai sanksi. Tetapi sejatinya ini adalah sama. Hati-hati, si pembuat soal menggunakan dua kata yang berbeda, tetapi maksudnya sama. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke. Soal berikutnya untuk yang ketiga. Nah, ini dia. Anda disuruh mencari yang namanya sinonim. Berarti kalau Anda mencari sinonim, berarti dituntut untuk menguasai banyak kosakata. Kawan-kawan, kalau Anda hanya melihat kata ini, jelas tidak akan terjawab. Kalau Anda tidak tahu artinya ini apa, sampai kiamat pun tidak akan pernah terjawab. Maka kalau Anda hanya melihat kata yang saya garis bawah ini, berarti itu Anda hanya memikirkan makna leksikal. Makna leksikal itu kalau nggak buka kamus, nggak bisa. Tenang saja, karena ujian tidak boleh buka kamus, maka gunakanlah makna yang kedua, yaitu makna gramatikal. Apa itu? Makna karena adanya hubungan antar kata. Nanti tiba-tiba ini akan hadir artinya. Gitu ya. Oke, contohnya kita harus menerjemahkan soal nomor 3 ini. Hal itu bukan hanya mencegah kita dari terinfeksi virus, tetapi juga mematuhi, mematuhi kesehatan protokol. Mematuhi protokol kesehatan juga bisa menjaga pihak lain tetap aman. Jawaban soal ini artinya adalah mematuhi. Sementara ABCD-nya yang mematuhi itu yang mana? Kalau ini tadi adalah melanggar, yang A ini melanggar. Kalau yang B ini mematuhi. Kalau yang C ini mencegah. Kalau yang D ini mengabaikan. Ya, saya ulang lagi bahwa jawaban yang benar adalah yang B karena maknanya sama dengan B, yaitu mematuhi. Saya ulang terjemahannya. Hal itu bukan saja mencegah kita dari terinfeksi virus, tetapi mematuhi protokol kesehatan juga menjaga pihak lainnya tetap aman. Kalau Anda isi yang A, nggak nyambung karena yang A itu melanggar. Tetapi melanggar protokol kesehatan juga membuat pihak lain aman, kan nggak nyambung. Gitu ya. Yang C juga tidak nyambung, mencegah protokol kesehatan, membuat pihak lain aman. Sama, salah ya. Kalau yang D, mengabaikan protokol kesehatan, membuat pihak lain aman. Ya salah. Maka jawaban yang benar adalah yang B, mematuhi. Oke kawan-kawan. Nah, kawan-kawan semuanya, saya akan bilang kepada Anda bahwa yang namanya pembuat soal sedikit nakal. Kenapa? Karena yang dipakai adalah kata lain yang maknanya sama dengan goal, purpose, atau social function. Oke. Nah, kata-kata ini kan biasanya yang dipakai di dalam buku-buku
Tetapi si pembuat soal ternyata menampilkan kata objektif. Kawan-kawan, objektif itu artinya juga sama, tujuan. Kata-kata ini sering dipakai di dalam UTBK, bukan di EHB. Tetapi ini ada kata objektif. Berarti hati-hati, Anda oleh si pembuat soal Anda dikasih yang namanya pelajaran. Hati-hati, kata ini sering muncul di UTBK. Ini tujuan. Meskipun seandainya Anda tidak tahu artinya ini, tetapi dari pola jawabannya saja kan ini sudah ciri-ciri kalimat tanya atau jawaban yang menyatakan tujuan. Kan begitu ya? Nah, kawan-kawan, kita ini kan sedang membahas yang namanya analytical exposition. Pasti jawaban ini salah kawan-kawan karena to describe. Pasti jawaban ini salah kawan-kawan karena to explain. To explain itu miliknya explanation. Ini pasti salah kawan-kawan karena jawaban ini dimulai dengan to inform. To inform itu miliknya news item. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Dari sini saja kita sudah bisa menjawab kawan-kawan. Begitu ya. Oke, next. Berikutnya. Ada pertanyaan, mengapa jumlah orang-orang yang terinfeksi virus COVID terus meningkat di negara kita? Kawan-kawan, saya mau bilang, kalau ketemu soal nomor 5 seperti ini, jangan khawatir, jawabannya pasti ada di dalam teks. Anda tinggal mencari kata kunci. Ya, kata kuncinya adalah nanti cari kata-kata ini. Nah, kata-kata ini nanti sampean cari di dalam bacaan, ditengok ke kiri, ditengok ke kanan. Mana yang ABCD-nya ada di sekitaran tulisan ini. Oke, saya jawab. Terjemahnya, kan pertanyaannya dimulai dari kata mengapa. Di sini mengapa, jawabannya adalah karena. Ini karena, ini karena, ini karena. Kawan-kawan, ini juga artinya karena ya. Oke, jadi semuanya dimulai dari kata karena. Baik, kita terjemahkan. A, karena pemerintah tidak menerapkan protokol kesehatan secara serius. Tidak ada pernyataan seperti itu di dalam bacaan. Kalau tidak ada berarti salah. Yang B, karena some people masih mengabaikan protokol kesehatan dengan cara tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Bisa jadi jawaban B. Kenapa Pak kok bisa jadi? Ya karena jawaban C dan D belum dibaca. Yang C, karena tanggung jawab masyarakat meningkat. Tidak ada ini tadi di dalam bacaan. Yang meningkat adalah yang terinfeksi. Ya. Yang D, karena masyarakat merasa malu memakai masker. Tidak ada tulisan itu. Yang tidak ada berarti salah. Maka jawaban A salah, jawaban C dan D salah. Yang benar jawabannya adalah yang B. Begitu kawan-kawan semuanya. Ya. Oke. Sebelum diakhiri, kami ingin menitipkan pesan kepada Anda bahwa kami Studio Video TOEFL juga menyediakan video pembelajaran dasar-dasar TOEFL. Silahkan Anda lihat nanti deskripsinya di bawah video ini. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.